Dan ada video yang lain, nanti saudara perhatikan. Ada video yang lain, ada orang-orang di tengah-tengah di tengah pandemi ini banyak sekali orang yang mengalami kesulitan dan kesukaran, dan karena itu dia banyak PHK, dan di tengah-tengah PHK justru dia tidak down, dia tidak frustasi. Apa yang dia kerjakan? Dia tetap melamar. Ada yang lamar jadi direktur dan jadi direktur. Ada yang lamar di pekerjaan yang terbaik, dapat pekerjaan terbaik. Ada yang melamar di sebuah organisasi dunia yang menurut dia impossible dan dia ternyata bisa diterima. Jadi ada orang yang di tengah-tengah orang PHK besar-besaran, dia justru mengalami mujizat. So that's why jangan pernah menyerah di tengah jalan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Eleanor Roosevelt, dia berkata begini, you can often change your circumstance by changing your attitude. Saudara bisa mengalami perubahan keadaan yang saudara hadapi dengan cara apa? Dengan cara mengubah sikap kita terhadap persoalan itu. So jangan menyerah, jangan lari, tapi hadapi bersama dengan Tuhan. Apa Pak? Ini ya saudara ya, impact-nya kalau saudara itu berhadapan dengan persoalan dan saudara tanya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada solusi walaupun dia terlambat orang ini ya, karena gaya hidupnya yang salah. Tapi at least dia tertolong dan impact-nya apa saudara? Seluruh keluarganya diselamatkan. Anaknya nggak jadi ambil debt collector. Keluarganya nggak jadi mati. Dia keluarganya diselamatkan dan dia tetap setia kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, Pak kenapa sih udah jelas dia takut akan Tuhan, orang yang rajin ke gereja mungkin dan bahkan melayani Tuhan, kenapa masih ada masalah? Justru kadang-kadang persoalan dibawa Tuhan di depan saudara supaya saudara itu imanmu naik level. Jadi kalau ada banjir datang 10 cm, saudara naiklah 1 meter. Artinya Tuhan mengendaki kalau Anda pengen lepas dari persoalan itu naik. Bilang sama saya, kurang keras. Naik level iman yang baru. Artinya Anda step naik di dalam level yang baru sehingga tidak ada persoalan datang. Jadi kadang-kadang persoalan diizinkan Tuhan supaya saudara dan saya naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan mungkin sudah bertanya, Pak kenapa sih ada persoalan? Udah takut akan Tuhan masih ada juga persoalan. Karena kadang-kadang Tuhan ingin lewat persoalan itu Anda mengalami promosi. Daud selama tidak ada Goliat dia akan tetap gembala kambing dua kambing itu terus menerus. Tapi saudara tahu apa yang dia alami? Ketika ada Goliat, dia keluar dari kehidupan yang biasa, penggembala kambing, dan jadi raja. Wow, amazing. Waktu saya bekerja, saya itu selalu naik gaji. Karena ada persoalan. Ada persoalan, saya selesaikan dipanggil. Kamu naik gaji ya. Ada persoalan lagi, dipanggil lagi. Kamu naik gaji. Jadi tapi saya tidak berdoa, Tuhan kasih lagi persoalan. Enggak saudara, enggak. Jangan sok-sokan. Tuhan itu tahu tepat yang terbaik untuk saudara bisa berjalan dengan Tuhan. Sekarang yang ketiga. Saya pengen supaya saudara belajar di poin yang ketiga. It's very serious dan it's very important. Sangat penting. Yang ketiga. Kalau tadi yang pertama dia lari, jangan dicontoh. Yang kedua menghadapi persoalan ini udah bagus. Dia menghadapi persoalan dan datang kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, ini lebih bagus. Dalam Kejadian pasal 39, saudara baca semua sampai 50 supaya cepat. Yusuf pada waktu dia lihat ada krisis, dia justru sebelum krisis terjadi, dia menginisiasi untuk terjadinya terobosan dalam krisis. Ini tahapan yang lebih tinggi, saudara. Yusuf ini adalah orang yang sebelum dia krisis, dia udah mengantisipasi krisis. Dengan apa Pak? Dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Hikmat membuat saudara bisa mengantisipasi. Kenapa? Ada orang yang di tengah-tengah krisis, ada orang yang bertahan sampai 2 bulan, ada orang yang seminggu krisis langsung kolaps. Ada orang yang krisis selama 1 tahun masih tahan, ada yang 2 bulan udah nggak tahan. Kenapa? Karena 1, persiapan, karena dia menerima hikmat. 2,
Kenapa dia bisa menginisiasi dan menyelesaikan persoalan sebelum krisis datang? Karena dia menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Ini anak-anak muda, perhatikan ya. Jangan anggap enteng karena kamu belum melayani Tuhan terus kamu hidup semau gue. Ini penting ya buat saudara. Jangan masturbasi, onani kamu anggap biasa. Pornografi kamu anggap biasa. Free sex kamu anggap biasa. Perhatikan, apa yang kamu lakukan di awal akan menentukan jadi apa saudara. Saya ulangi ya. Persiapan saudara di masa muda akan adalah persiapan untuk apa saudara ke depan akan dipakai Tuhan. So jangan pernah saudara anggap sepele. Proses itu jangan yang terjadi dalam hidup saudara, jangan anggap sepele. Saudara, saya tidak pernah menyesal mengambil keputusan dianggap kolot, dianggap terlalu konservatif. Sekarang saya bisa ngerti kenapa saya menjaga kekudusan selama pacaran. Saya tahu kenapa saya tidak mau mengambil seperti free sex seperti orang lain. No. Kenapa? Sekarang saya tahu. Sebab ada rencana besar Tuhan yang akan dilakukan untuk setiap hidup kita. So hargai setiap waktu. Dan saudara, apa rahasianya Yusuf ini akhirnya dia bisa dipakai Tuhan? Karena Tuhan membawa dia melewati proses. Sehingga waktu krisis datang sudah terbiasa menghadapinya. Jadi ternyata orang-orang yang bisa menginisiasi setiap persoalan datang adalah orang-orang yang tadinya dia melewati proses-proses dalam hidupnya yang kecil-kecil, mulai dari dibuang di rumah, di sumur, kemudian diangkat, dijual di rumah orang Median, kemudian dijual lagi ke tempat Potifar, di Potifar jadi babu kemudian dia dipersalahkan lagi, difitnah oleh istrinya Potifar, Tante Poti itu memfitnah sehingga Tante Poti membawa dia akhirnya masuk di penjara. Proses ini adalah persiapan untuk orang terbiasa. Katakan bersama saya, terbiasa. Terbiasa dengan krisis. Kalau saudara tidak pernah mengalami krisis dalam hidup saudara, apa yang terjadi? Anda tidak pernah aware bahwa hidup itu tidak selalu nyaman. So saudara tidak pernah nabung, saudara tidak pernah preparation di masa-masa krisis. Nah Yusuf udah biasa ngalami krisis dalam hidup dia, makanya dia bisa menginisiasi. Katakan bersama saya, menginisiasi. Menginisiasi apa Pak? Solve all the problem in the crisis. Apa krisisnya? Tergantung. Ada seorang hamba Tuhan namanya Philip Yancey, dia berkata, endurance is not just ability to bear a hard thing, but to turn it into glory. Kekuatan ketahanan seseorang itu tidak hanya punya kekuatan untuk menghadapi masa sukar, tetapi bagaimana mengubah masa sukar menjadi kemuliaan Tuhan. Wow, it's really amazing ya. Saya ambil karena bagus statement seperti apa yang saya ajarkan kepada saudara. Jadi kenapa kembali lagi kepada Yusuf? Kenapa Yusuf itu dia bisa menginisiasi? Karena dia memiliki strategi. Dia memiliki strategi cara bagaimana menghadapi krisis. Dan bagaimana dia caranya? Dia dengan 7 tahun dia menabung selama masa kelimpahan dan mengelola resources yang tersedia di masa krisis. Saudara mungkin bertanya ya, di masa-masa seperti ini, semua gereja itu squeeze. Pengeluaran. Semua gereja sengirit-ngiritnya. Tapi Tuhan memerintahkan kepada kita, kasih makan orang miskin. Lipat gandakan HOB supaya kamu bisa memberi makan semakin banyak. So project kita, saudara saya mau beritahu, saya harus terpaksa melipat gandakannya di masa krisis. Kenapa? Karena udah ada preparation, saudara. Kalau saudara tidak ada preparation, nggak bisa mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Yusuf karena dia sudah preparation, dia bisa menyelesaikannya. Apa yang dia kerjakan? 20%, perhatikan, lihat saya ke depan. Dia bilang 20% atau 1/5 dari semua panen jangan pernah disentuh. Itu yang gembalamu lakukan, itu yang saya ajarkan berulang-ulang. 20% jangan sentuh. Sebab Anda kalau 20% tidak Anda sentuh,
yaitu perpuluhan 10% dan benih 10%. Saya kerjakan bertahun-tahun tanpa kita sadari, itu adalah strategi bagaimana menghadapi krisis. Sorga melihat catatan kita, perpuluhan kita, sorga melihat pintu sorga selalu terbuka, dan waktu Tuhan memerintahkan kita menyelesaikan yang di luar akal kita, kita bisa kerjakan. Saya bisa cerita kepada saudara, hari ini ada 5 kontraktor yang sedang bekerja di tanah 12 hektar dan di tanah gereja 40 hektar dan di tanah gereja yang tanah kita yang diberikan 100 hektar. Anda bisa bayangkan di tengah seperti ini, kenapa? Karena kita setia. Katakan bersama saya, setia. Setia apa, Pak? Melakukan prinsip firman, jangan pernah ambil 20%. Yang itu adalah keinginan hati Tuhan untuk saudara bisa menghadapi krisis. Seorang hamba Tuhan namanya John Maxwell. Dia bilang gini, if you wait to prepare until you confront it with a crisis, you are too late. Kalau kamu ya mempersiapkan segala sesuatu pada waktu kamu menghadapi krisis, itu sebenarnya kamu terlambat. Jadi poin kedua tadi itu terlambat sebenarnya, walaupun Tuhan tetap menolong dia. Jadi kalau saudara dan saya mendengarkan khotbah ini, saudara mesti mencari poin yang ketiga. Bagaimana saya bisa hidup selalu aware bahwa setiap hari bisa krisis, bisa anytime bisa krisis, dan saudara selalu melihat dan hidup dengan sorga yang terbuka. Saudara rindu nggak hidup dengan sorga terbuka? Lakukan seperti Yusuf. Jangan pernah sentuh 20%. Dan itu yang gereja kita lakukan. Semakin banyak gereja kita sekarang bukan cuman benih 10%. Sekarang benih kita bisa kita tabur lebih daripada 10%. Kadang-kadang bisa 30%. Itu sebabnya jangan heran, di tengah krisis, Tuhan berikan kita strategi. Katakan bersama saya, strategi. Martin Luther King dia berkata, our survival depend on our ability to stay awake, to adjust to a new idea, and to face the challenge of the change. Dia berkata, kemampuan kita bertahan itu tergantung dari kemampuan kita selalu aware dan sadar. Dan kemampuan kita untuk selalu bisa adjust, untuk bisa mengadaptasi semua ide-ide yang baru yang Tuhan berikan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Saudara, ada semua dalam hidup ini, ya. Saudara tidak bisa mengharapkan segala sesuatu itu tetap. Yang tetap hanya satu, yaitu perubahan. Saya ulangi ya. Saudara tidak bisa mengharapkan sesuatu tetap. Tetap tuh gini, ya semoga nggak ada sakit, semoga nggak ada pandemi, semoga. Saudara jangan gitu, karena itu tidak mungkin terjadi. Ada satu yang pasti dan pasti tetap, yaitu perubahan. Kalau saudara tahu pasti ada perubahan, so you have to survive and adjust with the new idea, with the new concept. All the time. Kemampuan saudara untuk bertahan tergantung dari bagaimana saudara mengadaptasi. Sekarang saya mau ceritakan di menit yang terakhir. Di dalam dunia ini, tidak ada yang tetap. Yang tetap adalah perubahan. Oleh karena itu, saudara, saya ingin mengutip, mungkin di outline saudara tidak ada, tapi saya mau mengutip sebuah proyeksi ke depan. Apa sih yang akan terjadi? Ini Peter Diamandis, saya ambil dari dia. Ada 6 level menuju abundant life dari dunia ini. Peter Diamandis dia mengatakan ada 6 level menuju abundant life atau menuju hidup yang berkelimpahan. Yang pertama, dunia ini akan mengalami perubahan yang namanya digitalization. Digitalization adalah satu perubahan dari era analog kepada digital. Saudara, sekarang ya di tengah-tengah pandemi lebih cepat. Gereja-gereja yang tadinya nggak aware dengan media, nggak aware dengan sistem daring, nggak online, sekarang gedebak-gedebuk. Kenapa kita tidak mengalami kesulitan? Karena kita sudah melayani jemaat 8 tahun yang lalu menggunakan apps. Itu sebabnya hari ini saudara bisa kita kontak dan saudara bisa kontak kita melalui apps. Karena saya sudah membiasakan saudara melayani saudara dengan apps. Nah, gereja mesti siap.
Nah saudara, para businessman, saudara yang masih kuno, sekarang dipaksa harus online. Karena kalau enggak, anak-anak kecil sudah punya IG, saudara IG aja nggak tahu saudara. Saya kaget anak kecil, udah punya IG, jualan lagi. Masih SD. Cita-citanya jadi miliarder. Dua, ayo mari berubah, ayo berubah, bangun, berubah. Dua, dia berkata akan ada era berikutnya adalah deception. Deception atau orang-orang itu tertipu lewat proses digitalisasi ini yang begitu cepat. Saudara, orang-orang yang tertipu, saya beri contoh, saya berdoa supaya orang yang mendengarkan kebenaran ini tidak ada yang tertipu lagi. Apa sih Pak maksudnya deception ini? Kodak, dulu berpikir gini, Kodak ya. Saudara pasti ingat ya ada tempat-tempat yang Kodak untuk potret itu. Dulu kamera digital dianggap sepele. Dia pikir masih 30 tahun lagi. Dia lupa dalam waktu singkat berubah. Kodak hilang mati. Tertipu prosesnya. Fuji sama. Nokia. Saudara CEO Nokia dia berkata begini, saya tidak membuat kesalahan apa-apa. Dia bilang, tapi kenapa rontok? Karena tidak menginisiasi terjadinya perubahan. Saya berdoa supaya saudara selalu menginisiasi. Besok akan ada perubahan-perubahan. Saya kenapa mempersiapkan 8 tahun dengan GBI WTC Apps? Karena saya udah melihat ke depan akan ada digitalisasi cepat atau siap atau tidak siap. Walaupun kadang-kadang saya diprotes jemaat. Mau kebaktian aja mesti cari kursi. Kenapa sih mesti minta kursi? Iya Bu, diatur. Yang marah 1-2, tapi yang memberikan pujian banyak sih. Tetapi saya terus jalan ya sambil mengedukasi saudara. Era yang ketiga namanya era disruption. Saudara, orang-orang yang tertipu ini, contohnya ya, orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan tadi produk-produk. Saudara perhatikan. Yang ketiga, disruption. Kalau nggak bisa berubah, saudara akan mengalami gangguan di dalam tatanan sosial. Gangguan dalam pembelian, gangguan dalam sikap, gangguan di dalam tatanan sosial akan berubah. Itu namanya disruption. Era ini sudah masuk di era ini, disruption era. Kalau saudara melihat disruption era, misalnya contoh, saudara kalau sekarang orang belanja tidak lagi menggunakan pergi ke tempat. Habis waktu, pergi ke Glodok, 2 jam pergi, 2 jam pulang. Rugi. Dia pergi lewat Tokopedia. Tokopedia mendisrupt semua toko-toko. Saudara pergi ke Glodok, gigit jari saudara. Tapi orang-orang yang mempersiapkan diri, dia bikin platform supaya mereka bisa lari ke depan. Saya tidak tahu, tapi sebentar lagi, lewat pandemi ini saya melihat, ini dengarkan ya. Tolong Anda dengarkan ini. Ke depan saya melihat platform-platform seperti Tokopedia, Shopee yang sekarang itu lagi naik daun. Sebentar lagi akan disrupt kalau pandemi ini lama. Akan didisrupt dengan the power of emak-emak. Sebentar lagi saya sedang mengamati dan saya melihat ada yang namanya resellers force. Apa sih Pak yang Bapak maksud dengan resellers force? Resellers force itu adalah ada orang-orang yang tadinya nggak suka marketing, yang tidak bisa jualan, sekarang semuanya terpaksa. Dan saudara tahu, dalam waktu yang singkat mereka menjadi pemasar produk yang luar biasa. Dan contoh ya, saya kasih contoh. HOB meletakkan bagian tim HOB Ministry, dia meletakkan di Tokopedia dan Shopee. Saudara tahu, dibandingkan dikasih emak-emak jualan, begitu kita produksinya mulai melimpah, maka kemudian emak-emak disuruh jualan. Boleh Bu jualan? Boleh. Saudara, Tokopedia dalam kurun waktu 2 bulan baru 1 customer. Anda bisa bayangkan nggak? Yang satu setiap hari nuntut mana sayurnya, saya mana sayurnya. Sekarang HOB mengalami good problem, yaitu bagaimana melipat gandakan produksinya. So, ke depan era disruption ini akan terjadi kalau orang tidak selalu menginisiasi. Saya bilang kepada HOB, jangan kembali kepada tatanan yang lama, tapi belajarlah mengikuti tatanan yang baru. Saya bilang gini, ini resellers force ini akan menjadi sebuah armada tanpa platform digital, tapi dia menjadi the power of emak-emak ini. Ke depan akan ada jutaan dan dia bisa punya kemampuan jualan yang luar biasa. Itu sebabnya semua
hypermart, semua toko-toko raksasa akan didisrupt pelan-pelan. Kemudian yang keempat, era ini namanya era dematerialization. Hilangnya hard disk dan wadah-wadah untuk menyimpan segala sesuatu. Kalau saudara masih ingat. Dan kemudian sekarang lari kepada cloud. Contoh ya, dulu kita pakai piringan hitam. Piringan hitam lari ke kaset, kaset lari ke CD. Saudara masih, ini yang tuanya kayak saya, saudara ngerti. Kalau yang nggak ngerti berarti saudara masih muda. Yang ngerti omongan saya ini berarti saudara sudah senior. Sudah tua. Habis dari CD sekarang lari ke USB. Habis dari USB sekarang orang larinya ke hard disk. Hard disk sekarang orang lari ke cloud. Kalau saya tahu gini saya nggak beli server yang begitu besar di gereja saudara. Tapi karena kita udah ngerti sekarang kita lebih irit, kita sewa cloud. Dan murah dan bisa diakses dari mana-mana. Yang keempat, yang kelima, demonetization. Semua jasa menjadi murah. Kenapa murah? Karena nyimpennya mudah, aksesnya mudah. Contoh ya, saudara dulu kalau mau beli CD lagu, saudara 1 biji 15.000. Saudara coba masuk Spotify, ribuan lagu, murah cuma 40.000, 15.000, tergantung saudara ngambil. Netflix, saudara bisa menonton film yang begitu hebat, lama-kelamaan bioskop juga hilang. Disruption, hilang. Karena nanti arahnya semua jasa akan jadi mudah. Sekarang buku berubah dari hard copy menjadi e-book. Dan sekarang ada e-library. Orang juga nggak perlu lagi pergi ke laboratorium, ke perpustakaan. Nggak usah lagi cari buku sulit, sekarang saudara bisa langsung ketik dan keluar semua saudara bisa baca. Kuliah ke depan university akan terdisrupt dan masuk di dalam demonetization. Ini adalah era di mana semua akan murah. Kuliah akan murah, Anda bisa kuliah di Amerika, Anda punya kuliah, saudara bisa kuliah di Australia dan Anda tetap di Villa Melati dan di BSD. Hebat ke depan. Taksi jadi murah, dulu taksi begitu mahal, sekarang ada taksi online. Saudara semua mau jadi murah. Tapi ingat-ingat ya, ingat-ingat. Saya udah prediksi ke depan. The power of emak-emak, perhatikan. Ini akan menjadi resellers force yang tidak disadari dan akan tiba-tiba tanpa disadari akan disrupt sistem digital. Mereka pakai apa? WA. Mereka pakai apa? Instagram. Dia tidak punya platform yang besar, dia nebeng-nebeng saja tanpa bayar dan dia bisa menyebar di dalam grup mereka. Dan yang terakhir, maka dia akan memasuki tahapan namanya democratization. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagi dunia tentunya. Karena apa? Semua barang murah, semua orang bisa menerima akses pengetahuan dan teknologi yang sama. Makanya saya melihat satu terobosan yang bagus yang dibuat Air Asia, dia bilang everyone can fly, karena kayak naik bus saking murahnya. Oleh karena itu saudara, yang terakhir, siapkan dirimu untuk perjamuan kudus. Kalau orang bisa menginisiasi, saudara, impact-nya bukan cuma keluarga. Tadi orang istri daripada hamba Tuhan tadi, dia impact-nya cuma keluarga. Tapi sekarang impact-nya seluruh bangsa. Anda bisa bayangkan seluruh Mesir nggak kelaparan, seluruh Israel nggak kelaparan. Wow, saya berdoa. Biar gereja ini melewat saudara-saudara semua, Anda adalah Yusuf di akhir zaman. Yang bisa menginisiasi persoalan yang akan datang dan solve all the problem. Yang akan datang, yang akan terjadi. Saya berdoa, mari datang dan siapkan hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang setia. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia. Pegang janjimu, kau pegang tangan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kemenangan, penyertaanmu dan mujizatmu selalu tersedia bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang diterima oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum saudara, dalam nama Yesus. Mari naikkan pujian syukurmu. Mari kata terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari naikkan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalalabaralabaralabaralabar. Mari angkat dua tanganmu, angkat dua tanganmu. Oralabashandaralamaralabashandaralabu. Haleluya, oh, 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 oh. Haleluya. Urapi anak-anakmu, beri kekuatan yang baru. Hosyandaralabushi diaralabushi. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Saya mau berdoa buat saudara, mungkin ada di antaramu yang hari ini saudara, selama krisis ini saudara justru pengen menghindar, lari, dan Anda tidak mengejar Tuhan dan mencari solusi di dalam Tuhan. Kalau itu saudara angkat tanganmu. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, aku belum terima Tuhan Yesus, bolehkah aku terima Yesus? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau doakan supaya saudara terima Tuhan Yesus. Saudara yang belum terima Tuhan Yesus, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku undang Engkau masuk dalam hatiku. Ampuni dosaku, catat namaku dalam kitab kehidupan anak domba. Sekarang saudara sudah berhak untuk datang kepada Tuhan dan meminta solusi. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat, aku minta supaya Engkau menolong mereka. Supaya mereka tidak lari. Sehingga tidak banyak kesakitan, tidak banyak kepahitan, tidak banyak luka terjadi, bahkan kematian. Aku berdoa, aku hentikan semua. Aku berdoa supaya mereka kembali kepadamu Tuhan. Dan mereka bertanya kepadamu dan Kau berikan kepada mereka ide-ide yang kreatif. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat. Ibu Flora akan berdoa buat saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Hari ini kami makan makanan rohani yang Kau sediakan. Aku berdoa Tuhan, biarkah hari ini setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami mengalami kekuatan Tuhan yang baru. Untuk menghadapi setiap persoalan, setiap masalah. Iya Tuhan. Setiap pergumulan, kami percaya apa yang Kau katakan, bahwa apa yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Bapa kami adalah Bapa yang setia. Dan justru lewat persoalan yang kami hadapi, kami akan menjadi orang yang jauh lebih kuat. Kami menjadi orang yang jauh lebih baik. Kami menjadi orang yang Kau persiapkan Tuhan. Menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, menjemput gereja-Mu Tuhan. Aku mau berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Mari persatukan Tuhan. Kembalikan bapak-bapak kepada keluarganya, istri bersama anak-anak. Kembalikan, persatukan kami. Membangun mezbah yang kuat di tengah-tengah keluarga. Dan aku berdoa melalui mezbah yang kami bangun di tiap-tiap keluarga. Kami akan lihat banyak orang berduyun-duyun datang kepadamu. Dan mengalami keselamatan dalam Engkau. Kami berdoa, bangkitkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga. Bangkitkan generasi Yeremia yang sungguh-sungguh rela hidup dalam kekudusan, cinta habis-habisan dengan Tuhan. Dan melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan anak-anak mudamu yang sungguh-sungguh
mengasihi dan mencintai Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang masuki sekolah yang baru, kuliah yang baru Tuhan, perguruan tinggi yang baru. Aku berdoa mereka yang akan menghadapi sidang skripsi, sidang tesis Tuhan. Aku berdoa mereka yang masuki sekolah yang baru, Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Biar kami mengalami pergaulan yang baik di sekolah yang baru Tuhan. Kami punya teman-teman baik, bahkan kami akan jadi terang dan garam di sekolah manapun kami berada. Kami tidak pernah menyesal, Engkau yang akan menolong dan membawa setiap anak-anak-Mu setiap kali mereka sekolah. Kau jagai, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Aku berdoa kesehatan yang terbaik Kau berikan dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga. Aku berdoa biar yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan Tuhan. Kami akan mengalami kesegaran yang baru. Aku berdoa perlindungan-Mu atas setiap anak-anak-Mu, baik yang berusaha, baik yang bekerja, baik yang memulai usaha yang baru. Engkau berikan ide-ide yang kreatif Tuhan. Tangan-Mu menolong, sebab Allah kami Allah yang gak pernah kehabisan ide. Allah kami adalah Allah yang sangat kreatif, bahkan Engkau sanggup membawa kami. Karena itu biarlah kami datang dengan hati yang penuh berharap kepadamu. Bukan dengan ide kami maksa Tuhan, tapi kami datang dengan hati yang percaya dan berharap kepadamu. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kami. Aku berdoa setiap transaksi yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam minggu ini Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Aku berdoa mereka yang memerlukan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami akan lihat banyak mujizat dialami anak-anak-Mu. Dan kami mau berkata bahwa Tuhan itu besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik. Mari angkat dua tangan. Selalu setia dengan janji. Peganglah janji Tuhan. Pegang. Tanganku beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan berikan aku ide-ide yang kreatif. Angkat dua tangan. Mungkin saudara sedang bingung, apa yang harus saya kerjakan? What must I do, dear Lord? Aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan Tuhan. Angkat tanganmu supaya Tuhan berikan pertolongan kepadamu. Tuhan aku minta, Tuhan jamah. Saya merasakan pengurapan sedang mengalir. Terima saudara, terima. Saya sedang merasakan Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ide-ide yang kreatif, penglihatan. Berikan mimpi apa yang harus mereka kerjakan, seperti Kau berikan mimpi kepada Yusuf untuk menginisiasi segala sesuatu. Tuhan, ini akan terjadi, pengurapan ini turun atas anak-anak-Mu dan mereka akan punya ide-ide kreatif untuk menginisiasi sebelum krisis terjadi. Aku berdoa supaya pengurapan jenis ini turun di tengah-tengah pandemi dalam nama Yesus. Mungkin ada saudara yang sakit, angkat tanganmu. Saya berdoa supaya Tuhan jamah saudara, jamah. Tuhan, lewat perjamuan kudus yang Kau perintahkan hamba-Mu lakukan, aku minta dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, Engkau pulih dan disembuhkan dari sakit apapun. Sakit COVID-19 disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit tumor, sakit kanker, sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami siap untuk menerima berkat-Mu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.